Al-Mukarram Bapak Ustaz Sanif Hafiz. Untuk itu waktu kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabuli wal usul wa tamami kulli sul wa naili kulli ma'mur wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'ali wa ashabihi wa jami'i ahwali wa dhurriyyati wa ahibatihi wa ala sa'iri atba'i millatihi min ahli sunnatihi wa jama'atihi wa ila arwah jami'i ulama'il 'amilin wal awliya'i as-salimin wa jami'il mu'allifil kutub wa khususan mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa naqussu khususan ila ruhi mu'allif hadzal kitab al-imam asy-syaikh Tahir bin Shalih rahimahullah ta'ala anhu wa ila arwah jami'i masyayikhina wa ustadzina wa mu'allimina khususan wa jami'il ulama'il wa ila arwah jami'i ahli qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahmatullah alaihim rahmatan wasi'ah wa arضa'na wa anhum Allahumma anta alaina min barakatihim wa amtir alaina wa yatakaramatihim athabana wa sabakumullah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri 'ainil wujud sayyidina wa maulana Muhammadin al-mahmud wa ala alihi wa sahbihi 'adada kulli syai'in wa mas'ud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustaz, wa bil khusus Ketua DKM Mushola Syariah beserta jajaran kepengurusannya, tak lupa jamaah sekalian yang sama-sama hadir yang insyaallah sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di awal kajian ini marilah sama-sama kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah tidak henti-hentinya memberikan limpahan nikmat kepada kita, karunia kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, nikmat sehat walafiat, dan nikmat ditakdirkannya kita pada malam hari ini bisa beramal soleh berupa hadir ke majelis taklim. Ini adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, adalah ditakdirkannya kita, dipilihnya kita dari sekian banyak orang hadir ke majelis taklim. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya di majelis taklim yang mulia ini semuanya masuk dalam golongan yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis mulianya. Kata Rasulullah, man arada idza aradallahu bihi khairan istamalahu. Jadi kata Rasulullah, idza aradallahu bihi khairan istamalahu. Jadi siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, ciri orang yang ingin dijadikan orang baik, kata Rasulullah adalah istamalahu. Orang itu adalah ditakdirkan beramal. Istamalahu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yastamiluhu? Maksudnya beramal itu apa? Kata Rasulullah, ayyuwafiqahu li'amalis sholihah qabla mautihi. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, cirinya orang yang baik di hadapan Allah itu adalah mereka-mereka yang diberikan pertolongan oleh Allah
untuk melakukan amal soleh sebelum kematiannya. Jadi ciri orang baik itu Pak, sregep itu semangat melakukan amal soleh sebelum ajalnya tiba. Itu cirinya. Jadi kita bisa melihat diri kita khususnya. Kita ini semangat tidak amal soleh. Kalau semangat amal soleh, kita termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita mulai mengkaji ya kitab namanya Jawahirul Kalamiyah di halaman paling awal. Jawahirul Kalamiyah fi idahil aqidatil Islamiyah. Jadi kitab namanya Jawahirul Kalamiyah. Jadi kalamiyah itu kalam, ucapan, sudah bahasa Indonesia. Kalam itu ucapan, kata-kata. Jawahir itu artinya permata, mutiara. Jadi ucapan-ucapan yang berharga seperti mutiara, atau bahasa gampangnya kata-kata mutiara. Jadi kitab ini diumpamakan oleh pengarangnya, muallifnya adalah berlian, mutiara saking berharganya. Nah, kitab Jawahirul Kalamiyah ini Bapak sekalian menjelaskan apa? Fi idahi aqidatil Islamiyah. Menjelaskan tentang akidah Islam. Berarti sudah bisa dipastikan kajian malam hari ini setiap malam Senin di minggu pertama kita mengkaji ilmu akidah atau populer disebut ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Jawahirul Kalamiyah ini Pak perlu dikasih tahu ya. Jadi kitab ini ada pengarangnya, tidak ada kitab yang tidak ada pengarangnya ya. Jadi tidak ujug-ujug tiba-tiba ada pengarangnya Syekh Thahir bin Sholeh. Jadi pengarang kitab Jawahirul Kalamiyah ini adalah Imam Thahir bin Sholeh. Nama lengkapnya Imam Thahir bin Muhammad bin Sholeh bin Mauhub ya. Al-Jazairi As-Sam'ani Ad-Dimashqi, orang Syam, Damaskus Pak ya. Jadi bukan orang Jawa berarti Pak ya. Ini produk luar negeri, made in luar negeri. Sekalipun banyak karangan-karangan ulama Nusantara, ulama kita yang justru populernya di luar negeri Pak ya. Populernya di luar negeri. Kita orang Indonesianya tidak kenal karangan-karangan kita yang dikarang oleh ulama-ulama kita. Nah, ini Jawahirul Kalamiyah itu adalah kitab yang menjelaskan tentang akidah dikarang oleh Imam Thahir bin Sholeh. Nah, Imam Thahir bin Sholeh ini dalam manaqibnya Pak, dalam biografinya, beliau ini disebut min kubaril ulama. Apa itu min kubaril ulama? Salah satu dari ulama besar pada zamannya Pak. Disebutnya min kubaril ulama. Jadi bukan ulama ecek-ecek kalau sekarang ya. Jadi bukan ulama sembarang, dikasih gelar kubaril ulama besar pada masanya. Nah, ini Imam Thahir bin Sholeh. Beliau lahir di Damaskus ya, di Syria, di Syam pada tahun 1246 Hijriah dan wafat pada tahun 1338. Jadi usianya kurang lebih 70 tahun kan. Ya, memang standarnya begitu Pak ya, umatnya Rasulullah ya 63. Jadi kalau ada lebih dari 63 dapat bonus. Yaitu umumnya umat Rasulullah ya Sittin wa Sab'in katanya, 60 atau 70 sekitar itu. Malah ada yang buru-buru sebelum tahun 60 sudah meninggal banyak Pak ya. Banyak sekali. Nah, ini standarnya umat Rasulullah begitu. Nah, ini Imam Thahir bin Sholeh ini di usia 70 tahun baru meninggal. Jadi sangat sepuh sekali. Nah, Imam Thahir bin Sholeh ini Pak perlu dijelaskan juga ya, adalah ulama yang produktif Pak ya. Ulama produktif itu artinya ulama yang rajin nulis. Karena ada ulama yang bisa memahami kitab Al-Quran dan mengajarkan saja Pak. Tapi kalau menulis tidak bisa. Ada ulama-ulama yang produktif menulis. Tidak semua ulama orang-orang pilihan. Karena untuk ngarang kitab itu tidak cukup alim saja Pak ya. Jadi persyaratan bisa ngarang kitab atau taklif mengarang kitab itu satu harus banyak membaca dulu Pak ya. Setelah banyak membaca, banyak memahami
memahami. Setelah bisa memahami, bisa mengalih bahasakan yang dipahaminya kepada bahasa yang lebih mudah dimengerti. Itu perlu keahlian tertentu ya untuk bisa makanya setiap ulama itu tidak mesti jadi pengarang itu, tidak mesti jadi mu'allif. Tapi kalau mu'allif biasanya sudah jadi ulama. Bahkan di kaidah orang Arab dikatakan idza aradta an ta'rifa jaudatal ulama fanzur ila kutubin yu'allifuha. Jadi kata orang Arab, kalau kamu ingin tahu kualitasnya ulama, kualitas keilmuan ulama, ilmunya seperti apa ulama itu, fanzur ila kutubin yu'allifuha, lihatlah seberapa banyaknya kitab yang dikarang. Jadi Bapak kalau ingin tahu kualitas ulama itu, lihatlah seberapa banyak kitab yang dikarangnya. Semakin banyak kitab yang dikarang berarti semakin menunjukkan ulama itu kapasitas ilmunya luar biasa. Jadi karena tadi sudah dijelaskan bahwa mengarang kitab itu perlu keahlian khusus, tidak sembarangan ulama. Dan ini terbukti Imam Thahir bin Sholeh ini dalam manaqibnya, dalam biografi hidupnya mengarang kurang lebih 20 kitab ya. Mengarang kurang lebih 20 kitab. Dan tidak hanya ilmu tauhid yang beliau karang ya. Jadi disiplin ilmu lain pun dikuasai oleh beliau. Ini pertanda bahwa beliau bukan ulama ecek-ecek gitu ya. Min kubari ulama. Jadi tidak hanya spesialis tauhid beliau ini, tapi spesialis ilmu yang lain ya. Beliau ngarang kitab namanya Tanbihul Adqiya fi Qisasil Anbiya. Tanbihul Adqiya fi Qisasil Anbiya. Jadi ngarang kitab sejarah. Jadi beliau ini sebagai ulama muwahhid ya yang paham ilmu tauhid, juga beliau ini sebagai muarrikh, ahli sejarah. Jadi ahli sejarah, kemudian ahli Quran. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh beliau tentang tafsir, ada Tafsirul Kabir atau At-Tibyan fi Mu'allaqatil Quran. Jadi ini menandakan bahwa kitab yang kita kaji ini adalah dikarang oleh ulama yang bukan sembarang. Ini alhamdulillah kita malam hari ini berkesempatan, oleh Allah dikasihkan kesempatan bisa belajar kitab Jawahirul Kalamiyah fi Idhahi Aqidatil Islamiyah. Namun sebelum kita mempelajari Jawahirul Kalamiyah lebih jauh lagi Pak ya, ada yang paling penting dan sebelum kita mempelajari ilmu apa saja Pak ya. Bapak belajar ilmu fikih, belajar ilmu shoroh, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis. Sebelum masuk ke pembahasan itu ada yang lebih penting dari itu. Apa yang lebih penting dari itu? Oleh para ulama disebut mabadil asyrah. Mungkin Bapak sudah mendengar Pak ya? Sudah mendengar enggak Pak? Barusan saya ngomong aja. Sudah mendengar Pak ya? Jadi mabadil asyrah. Sudah mendengar enggak Pak? Barusan. Jadi ini penting sekali ya, mabadil asyrah. Mabadil asyrah itu apa? Asyrah itu 10 asyrah. Mabadi itu pokok-pokok atau dasar-dasar ilmu. Jadi sebelum kita belajar ilmu tauhid, pahami dulu 10 dasar ilmu tauhid yang harus diketahui. Bapak belajar fikih itu ada mabadi asyrah Pak ya. Bapak belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis ada mabadi asyrah. Jadi mabadi asyrah itu adalah 10 pengetahuan yang wajib diketahui oleh siapa saja yang ingin belajar ilmu Pak, agar jelas kita ini tauhid itu apa, sumbernya dari mana ilmu tauhid ini. Jangan-jangan ilmu tauhid ini ilmu siluman gitu ya. Jangan-jangan tiba-tiba ada aja Pak. Dari mana asal muasalnya, kenapa dikatakan ilmu tauhid, pengarangnya siapa, penemu ilmu tauhid siapa, itu diantara mabadil asyrah. Jadi mabadil asyrah ini Pak, kalau kita mau mengadakan perjalanan Bapak dari sini menuju Jakarta ke tempat yang Bapak belum pernah ke sana, kira-kira yang dicari apa dulu Pak? Diundang oleh orang di Jakarta, udah kenal orangnya tapi tempatnya nggak tahu, kira-kira yang dicari apa dulu? Alamat, adresnya, rutenya, Google Map-nya dulu. Nah jadi mabadil asyrah ini kalau di perjalanan ibarat rutenya Pak. Kita kalau ke Jakarta nggak tahu rute,
belum tahu kira-kira nyampe nggak Pak? Enggak. Bisa nyampe, bisa enggak. Nyampe tapi 2 tahun kemudian bisa jadi muter-muter dulu. Nah ini yang sering kita belajar ilmu tapi mabadi aslinya nggak jelas ya. Jadi biar kita ini mau kemana, mau dibawa kemana nih Jawairul Kalamnya ini? Tujuannya untuk apa? Kita setiap malam Senin belajar Jawairul. Makanya penting saya sampaikan sebelum memahami kitab Jawairul Kalamnya, saya sampaikan terlebih dahulu mabadil asyraf, 10 dasar ilmu tauhid yang harus dipahami terlebih dahulu. Agar apa? Agar jelas kita ini belajar tauhid untuk apa, dari siapa, nanti kekurangannya apa belajar ilmu tauhid. Nah, mabadil asyraf ini oleh Imam Abu Irfan Al-Misri ya. Saya dulu lagi di pondok ini biasanya sebelum kiai datang itu dinadongkan, dinyanyikan. Jadi mabadil asyraf ada 10. Kalau santri-santri di pesantren itu sebelum kiainya datang itu biasanya dibaca mabadil asyraf. Inna mabadi kulli fanin asyratun al-haddu wal mautu thumma samratun wa fadluhu wa nisbatu wal wadi'u wal ismu wal istindadu musyari masailun wal badu bil ba'di iktafa wa man daraja mi'a syarafa. Itu ya, 3 baris itu. Jadi ilmu tauhid itu sebelum kita mempelajari Jawairul Kalimah ada 10 yang harus dipelajari. Apa 10 itu? Yang pertama al-ismu. Ismu itu namanya apa sih yang kita pelajari ini? Jadi Bapak mau belajar, pasti yang ditanya belajar apa ya? Jadi setiap ilmu itu ada namanya. Nah, yang kita kaji ini namanya sudah sama-sama tahu adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ada lagi ulama lain banyak sebutan ilmu tauhid itu Pak ya. Ada ilmu tauhid, disebut lagi ilmu usuluddin namanya. Jadi sama aja. Kalau yang kuliah itu ada fakultas usuluddin Pak ya. Di agama itu. Usuluddin itu adalah nama lain atau sinonim daripada ilmu tauhid sama. Atau juga disebut ilmu akidah, boleh disebut itu ya. Ilmu tauhid sama, ilmu akidah juga sama. Ilmu usuluddin juga sama. Ada lagi yang menyebutnya ilmu fiqhul akbar, fikih akbar, itu juga boleh. Disebut juga ilmu ma'rifat. Ada lagi ilmu hakikat. Jadi banyak penamaan terhadap ilmu tauhid. Tapi yang paling populer adalah ilmu tauhid. Atau kalau di dunia kampus disebut ilmu teologi Islam ya. Ilmu teologi, teori itu Tuhan katanya, logi itu ilmu tentang Tuhan. Teologi Islam berarti ilmu tentang ketuhanan dalam dunia Islam. Ada teologi Kristen, teologi Hindu dan lain sebagainya. Nah ini jadi kita sudah paham bahwa yang kita pelajari adalah ilmu tauhid atau ilmu usuluddin, ilmu akidah, atau juga ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, atau juga ilmu fiqhul akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu nama ilmu yang kita pelajari, mabadil asrar dari yang 10 itu adalah al-haddu. Pengertiannya ya, definisinya. Jangan sampai kita belajar ilmu tauhid sudah 12 tahun Pak ya. Kalau ilmu tauhid itu ilmu apa? Ya ilmu anu kan. Ilmu anu Allah aja begitu lah pokoknya ya. Oh. Bapak sholat enggak? Sholat, pengertian sholat itu apa? Sholat ya begitu. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Nah ini kadang kita ini menganggap tidak penting ya. Nah ini penting sekali. Apa? Ma huwa ilmu tauhid itu apa? Ilmu tauhid itu apa sebenarnya? Nah ini mabadi asar yang kedua adalah haddun, definisi, pengertiannya apa sih ilmu tauhid itu. Nah ilmu tauhid ini Bapak Ibu sekalian ya, ilmu tauhid ini adalah ilmun yubahasu fihi an isbati aqaidid diniyah al-islamiyah al-muqtasabu min adillatiha yakiniyah. Paham Pak? Kelihatan ya, tatapannya tatapan kosong ya. Min adillatiha. Jadi ada orang yang melotot itu saking seriusnya paham, ada yang saking serius tidak paham gitu. Saking bingungnya jadi melotot gitu ya. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yubahasu fihi an isbati aqaidid diniyah al-islamiyah.
ilmu yang membahas tentang akidah-akidah agama Islam. Akidah tentang sesuatu yang harus diyakini. Jadi agama itu Pak ya, agama itu ada akidah, ada syariat Pak ya, ada akhlak, 3 Islam itu. Jadi dari sekian Islam ini kalau ibarat baju basah Pak ya, kalau diperas itu Pak, intisari Islam itu ada 3. Akidah tentang keyakinan-keyakinan yang harus kita yakini itu akidah. Setelah akidah ada syariat, amalia-amalia dohir Pak ya, sholat, zakat, syarat. Ada lagi akhlak, ya, ada lagi tasawuf boleh dikatakan. Nah, jadi intisari agama itu ada akidah, ada syariat, ada akhlak atau tasawuf. Nah ini jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang akidah-akidah yang harus diyakini oleh setiap orang Islam. Harus diyakini oleh orang Islam. Jadi kita beragama ini tidak cukup asyhadu an la ilaha illallah saja Pak. Ada hal-hal yang harus diyakini kebenarannya. Itu ya. Dan keyakinan ini tidak omong kosong Pak, tidak takhayul, tapi al-muktasabu min adillah hal yakiniyah. Keyakinan-keyakinan ini ada sumbernya, diambil dari dalil-dalil yang meyakinkan, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi keyakinan akidah-akidah umat Islam ini ada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah itu ilmu tauhid. Ada gambaran tidak Pak? Oh jadi nanti Jawahirul Kalimnya itu kita akan mempelajari di dalamnya tentang sesuatu yang harus kita yakini, dan yang kita yakini itu tidak omong kosong, ada dalilnya Al-Quran dan hadis, ya, tidak ngelantur gitu kan, tidak ngelantur. Nah kemudian yang ketiga, setelah kita tahu definisi ilmu tauhid, yang ketiga mabadil aswa itu adalah al-maudu. Maudu itu pokok pembahasannya, jadi sudah ada pembahasan. Jadi yang dibahas dalam ilmu tauhid secara garis besar, secara global itu tentang apa? Ya. Nah ini yang dibahas dalam ilmu tauhid itu adalah Datullahi Ta'ala. Yang akan kita dibahas itu adalah tentang Allah Pak, tentang Tuhan kita. Jadi ilmu tauhid dari mulai SD kalau sekolah sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3, S cendol Pak ya, yang SS itu tauhid itu obrolannya ya tentang Tuhan itu, makanya disebut teologi, ilmu tentang Tuhan. Jadi yang akan dibahas dalam ilmu tauhid itu adalah Datullahi wa datu rasulihi, tentang Allah dan Rasul. Rasul itu gimana sih? Allah itu gimana sih? Min haitsu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuz. Jadi yang akan dibahas dalam ilmu tauhid itu tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah. Jadi ada yang wajib bagi Allah. Allah tuh harus punya. Kalau nggak punya bukan Allah. Contohnya adalah sifat wujud. Baik. Kita dari sejak SD, dari kecil Allah wujud. Wujud ini adalah sifat wajib Allah, harus punya wujud Allah itu. Kalau Allah tidak wujud, nggak mungkin Allah nanti sifat samiun, ya, mendengar, basir. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha kasih, maha sayang. Itu kalau Allahnya ada dulu Pak ya. Kalau nggak ada wujud, nggak mungkin ada sifat-sifat yang lain. Jadi lucu kalau katanya ada orang yang baik, orangnya nggak ada, kan nggak masuk akal. Jadi wujud ini adalah sifat yang wajib dimiliki oleh Allah, tidak boleh tidak. Ya, itu sifat wajib Allah, sifat wajib Rasul. Nanti yang dibahas wasamiyat min haitsu intiqadha. Tapi tidak hanya yang dibahas dalam ilmu tauhid ini, bukan hanya Allah dan Rasul saja, tapi ada informasi-informasi langit Pak ya. Informasi-informasi dari Al-Quran dan hadis selain Allah dan Rasul yang harus kita yakini. Contohnya apa? Contohnya adanya alam kubur ya. Ada nggak alam kubur? Ada. Pernah ke sana? Hah? Gimana ini? Bapak ini ngomong ada alam kubur kayak yakin banget pernah ke sana, pernah jalan-jalan, pernah tur ke alam kubur. Bapak saya tanya ada nggak alam kubur Pak? Pernah ke sana? Oh berani-berani yang mengatakan ada. Berarti alam kubur itu tidak
Tidak ada berarti kan? Kuburan sih ada kalau kuburan. Kalau alam kuburnya di tanahnya itu, jadi alam kubur ini ada atau tidak Pak? Dibilang ada, kita belum pernah ke sana. Ya, dibilang tidak ada, takut ada. Oh, ini pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh seorang preman katanya kepada kiai. Jadi kiai itu sedang menjelaskan tentang nikmat kubur, tentang sisa kubur. Preman ini langsung ngajak, Pak Kiai katanya, jangan tahayul, jangan ngomong yang enggak. Kuburan itu enggak ada. Ada kata kiai. Kata preman, emang Pak Kiai pernah ke sana? Udah seter kali gitu nih ya kiai. Iya benar juga ini preman ya. Saya nggak pernah ke sana tapi ngomong ada. Bapak ada Ancol enggak Pak? Ancol ada nggak Pak Jakarta? Pernah ke sana? Pernah tuh. Kalau pernah ke sana atau ada gambarnya gitu Pak ya. Ya kita yakin ini kita nggak pernah ke sana atau yang meninggal juga nggak pernah kirim selfie lagi di alam kubur sana nggak ada Pak ya. Oh jadi ini bagaimana ya? Oh, kata kiai itu memang kita tidak pernah ke sana, tidak pernah tahu alam kubur. Tapi kita kalau percaya akan adanya alam kubur, kita pasti beruntung. Kita pasti untung, tidak akan rugi. Gimana untungnya? Kalau kita percaya bahwa setelah kematian itu ada alam kubur, akhirnya kita hidup ini nggak sembarangan. Ya Pak ya? Sholat dikerjakan, ke tetangga baik, ke orang baik, sedekah dilakukan, ya. Nah, setelah kita meninggal melakukan kebaikan di sana nggak ada alam kubur, rugi nggak Pak? Pas mati di sana nggak ada alam kubur, nggak ada surga, nggak ada neraka. Jadi yang dibicarakan Ustadz itu bohong besar misalkan ya. Kira-kira rugi nggak Pak Bapak melakukan kebaikan di dunia? Tidak, karena di dunia sudah dijempolin sama orang-orang. Bapak kamu orang baik, ya. Kemudian Pak ini orang baik sama tetangga. Jadi walaupun di akhirat nanti tidak ada alam kubur, kita di dunia sudah dicatat dalam sejarah yang baik. Tapi kalau kita tidak percaya adanya alam kubur, alam kubur nggak ada. Akhirnya semau-maunya kita di dunia, sholat ditinggal, ya, zina dilakukan, nyolong dilakukan, semau-maunya, jahatnya luar biasa. Kalau pas kesana mati ada alam kubur, mau lari kemana kita ya? Tapi ada dapat bonus kalau di sana tidak ada alam kubur. Alhamdulillah tidak ada alam. Tapi kalau pas adanya bagaimana gitu Pak ya? Pas adanya kita kelabakan, tidak punya bekal. Nah, adanya alam kubur ini adalah bagian dari pembahasan ilmu tauhid, namanya sam'iyat Pak. Sam'iyat itu sesuatu yang wajib diyakini, yang didengar informasinya dari Al-Quran dan hadis, ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Maqabir itu kuburan. Di hadis juga banyak tentang kuburan. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah, oleh Allah dalam Al-Quran, adanya alam kubur, adanya apalagi, adanya siratal mustaqim, adanya surga, adanya neraka. Ini termasuk pembahasan dalam ilmu tauhid, sesuatu yang wajib diyakini adanya. Jadi mainnya main hati sudah. Jadi tauhid ini objeknya pembahasannya adalah tentang hati. Nah, ini penting sekali ilmu tauhid Pak ya, karena ilmu tauhid ini merupakan salah satu yang mengesahkan amal kita, yang mengesahkan amal kita. Coba orang kafir sedekah, orang Islam sedekah, kira-kira sama tidak Pak? Sama-sama sedekah. Di hadapan Allahnya gimana? Beda. Ya. Jadi yang mendapat, kalau di dunia orang kafir juga dikasih balasan oleh Allah ya. Oleh Allah karena Rahman. Allah itu di dunia itu yang baik, yang kafir sekalipun dibalas oleh Allah. Dibalas kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat Ar-Rahim, Allah itu hanya kepada yang iman saja. Jadi baiknya atau sedekahnya orang kafir, sedekahnya orang Islam, yang menjadi pembeda itu adalah tauhidnya, keimanannya. Jadi sedekah kita menjadi bernilai ketika didasari oleh keimanan, oleh ketauhidan kepada Allah. Malah di Al-Quran kan diperjelas. Jadi
masalul ladzina kafaru bi rabbihim, ya. Kata Allah, perumpamaan orang kafir itu akmaluhum karomadin istaddat, ya, rihun fi yaumin asif. Jadi kata Allah, orang kafir itu kalau melakukan kebaikan sama seperti debu, Pak. Sama seperti debu di atas apa? Di atas batu, kemudian terhempas oleh angin kencang. Kira-kira nempel nggak Pak debunya? Nggak bisa. Jadi amal sehebat apapun, sebanyak apapun, orang kafir di hadapan Allah nol besar. Jadi nanti ke akhirat ya tidak ada nilai apa-apanya karena tidak ada keimanan. Makanya kita semua sering ya mendengar hadis Nabi yang sering dibacakan oleh semuanya, tolabul ilmi fardhatun ya ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu fardhah, bukan fardu, fardhah. Kalau fardhu itu sangat fardu, sangat itu kalau kita di pesantren taknya itu namanya tak mubalaghah. Jadi bukan tolabul ilmi fardun ala kulli muslim wa muslimatin, tapi oleh Rasulullah tolabul ilmi fardhatun. Ada tak marbutoh lil mubalaghah namanya Pak ya. Tak marbutoh lil mubalaghah. Jadi maknanya itu sangat wajib ya, sangat wajib. Nah, sekarang pertanyaannya di situ ada kata tolabul ilmi. Ilmu apa yang fardhu itu? Yang wajib dicari itu ilmu apa? Apa ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu IPS atau ilmu apa? Nah, ini para ulama muhaddisin, ulama hadis ini berbeda pendapat. Banyak komentar-komentar ulama hadis tentang makna atau syarat dari hadis ini. Tapi yang paling unggul pendapatnya adalah Pak, ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa ma'rifatullah. Kata ulama itu, ilmu yang diwajib dipelajari itu adalah ilmu yang dengan kita mempelajari ilmu itu kita bisa ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah itu? Kenal Allah, tahu Allah. Jadi ilmu apa Pak? Ilmu tauhid. Ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu tauhid. Nah, jadi tolabul ilmi ini kalau dijelas tolabul ilmi tauhid fardhatun. Nah, karena ilmu tauhid ini adalah ilmu yang pertama kali wajib dipelajari oleh para ulama, dibikin adoman, dibikin syairan. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Jadi yang pertama kali wajib diketahui oleh insan, oleh manusia adalah ma'rifatul ilah bistiqoni, mengenal Allah ya. Jadi kita di dunia ini ibadah pertama kali yang wajib itu bukan apa-apa tapi iman. Karena kalau imannya kuat Pak Eko ya, nggak ada yang berat ibadah Tuhan. Nggak ada yang berat. Bapak kalau jam 3 malam tahajud enteng apa? Berat. Jam 2 malam ya, hujan ya, kemudian mati lampu ya, banyak nyamuk, kira-kira mau tahajud nggak Pak? 14 aja udah ya. Berat sekali tahajud itu. Semua kita itu tahajud. Tahajud itu berat sekali. Kata Imam Hasan Bisri, kenapa tahajud kita berat? Kenapa? Bimaksiatin binahari. Karena siangnya banyak dosa. Katanya, nggak tahu nih. Jadi kalau kita pengen tahu tadi siang itu banyak dosa apa enggak, lihat malamnya bangun apa enggak, gitu aja. Ya bangun sih bangun Pak ya, tapi mau panggilan toilet ya, begadang doang. Kata Imam Hasan Bisri, kenapa orang sulit qiyamul lail? Qiyamul lail itu bukan bangun aja ibadah malam hari, karena Pak bimaksiatin binahari, karena sebab banyak maksiat yang dilakukan di siang hari. Jadi bawaannya kalau maksiat itu males aja bangun kan. Nah kita berat melakukan sholat malam ya, berat melakukan sholat di masjid jamaah, berat sekali. Kalau nggak dipaksa itu berat sekali Pak. Apalagi suasananya lagi hujan terus begini, kalau nggak bismillahnya mantap nggak bisa. Nah yang bikin berat kita beribadah itu sebenarnya iman kitanya. Iman kepada Allahnya lemah. Kalau imannya kuat, ya imannya kuat,
sesulit apapun, ya, halangan sebesar apapun akan dilakukan. Imannya kuat, ya, imannya kuat. Jadi pentingnya kita belajar tauhid ini diantara apa? Menguatkan iman agar ringanlah semua ibadah kita. Baca Quran setelah sholat berat kalau nggak punya iman, tapi kalau punya iman enteng. Kemudian setiap minggu misalkan ada iuran sedekah berat gitu ya. Tapi kalau orang punya iman, kita ini ngasih itu bukan ngasih sedekah, ngasih amal itu, uang itu bukan berarti hilang ya, sedang dititipkan, nanti kita jumpai di akhir. Jadi harta yang paling abadi itu adalah harta yang disedekahkan, bukan harta yang kita makan. Harta yang disedekah itu abadi ya, karena kelak kita jumpai di akhir. Jadi kembali lagi, ilmu tauhid ini pembahasannya tentang Allah, tentang Rasul, dan tentang informasi-informasi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adanya alam kubur, adanya alam barzah, adanya malaikat dan lain sebagainya. Nah itu yang ketiga tadi apa? Maudhu itu pembahasannya tentang itu. Kitab tauhid apa saja pasti pembahasannya tentang itu. Kemudian yang keempat dari mabadil asroh ilmu tauhid itu adalah apa? Adalah istimdad namanya. Istimdad itu apa? Sumbernya. Nah ini penting sekali ya. Jadi karena banyak yang mengatakan ilmu tauhid itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada ilmu tauhid gitu. Tuh ada itu orang yang iseng-iseng tuh ada ya, orang begitu Pak ya, yang ingin menggentarkan kita. Kitab kuning itu nggak ada pada masa Rasulullah. Bagaimana ada, orang nulis saja kan susah. Alatnya dari mana gitu kan? Jadi ilmu tauhid ini sumbernya dari mana? Sumbernya adalah min adillatil naqliyah wal aqliyah. Sumbernya dari dalil nakli. Dalil nakli itu dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga sumbernya dari logika Pak, dari akal. Karena kalau Al-Quran hadis saja sumbernya tidak masuk akal, sulit diterima Pak. Sulit diterima. Sekarang begini Pak ya, Allah itu ada nggak Pak? Apa dalilnya? Apa petunjuk bahwa itu ada? Apa kita pernah melihat ketika Allahu Akbar sholat, melihat Allah nggak Pak? Paling kaligrafinya aja Allah ya. Tapi Allahnya, bentuknya Allah kan nggak kelihatan. Jadi gimana ini? Dalam Al-Quran dalilnya cuma begini aja. Qul man rabbus samawati wal ard, qul huwallah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dialah Allah. Allah itu ada yang menciptakan bumi dan langit, gitu ya. Nah ini bagaimana ini? Allah itu ada, tapi buktinya apa? Al-Quran iya mengatakan demikian. Makanya perlu dalil akli, dalil logika. Allah itu ada karena apa? Karena setiap yang ada pasti ada yang mengadakan, gitu ya. Ini adanya kunci, pasti ada yang bikin kunci, Pak ya. Begitu itu akalnya. Gak mungkin adanya dunia ini tiba-tiba ada saja. Ada yang mengadakan, yaitu Allah. Gitu ya, yaitu Allah. Jadi itu kan dibantu oleh logika. Karena agama ini Pak ya, tidak semuanya masuk akal Pak. Ya, zakat masuk akal. Kenapa kita harus zakat? Karena ada unsur membantu kepada orang lain. Membantu gitu, ada ibadah sosial gitu Pak ya. Kalau Bapak ditanya apa sih, kenapa kita harus sholat? Apa sih itu sholat tuh? Apa-apaan itu sholat ya? Nyium sajadah, nyium karpet, diketawain sama orang Kristen itu orang Islam apa-apaan gitu ya. Jadi sholat ini ibadah yang kadang tidak masuk akal. Itu ada ajaran-ajaran agama yang memang tidak bisa dilogikakan ya, tidak bisa dilogika. Itu yang membedakan bahwa agama ini bukan ciptaan manusia ya. Ciptaan Allah. Kalau ciptaan manusia tentu ada logikanya. Tapi kalau ciptaan Allah tidak ada, tidak semuanya dilogika. Nah, jadi sumbernya ilmu tauhid ini adalah Al-Quran, dalil nakli, Al-Quran dan hadis, dan juga didukung oleh logika, oleh akal untuk lebih memantapkan. Jadi Allah itu ada, Al-Quran dalilnya ada, hadisnya ada. Secara akal pun memang iya, setiap yang ada pasti ada yang
Adanya musola menunjukkan ada tukang bangunannya Pak ya. Adanya meja karena ada tukang bikin meja. Berarti adanya alam ini wujudu hadil makhluqat dalilun ala wujudil khaliq. Adanya semesta ini menunjukkan ada yang menciptakan semesta. Dan setiap yang ada itu nggak mesti harus kelihatan Pak ya. Memang yang ada itu harus kelihatan. Bapak ada karena terlihat, jam ada karena terlihat mata, keramik ada karena terlihat mata. Tapi tidak semua yang ada harus terlihat. Angin Pak ya, ada nggak Pak angin? Ada. Kelihatan nggak Pak? Kalau lagi majelis begini, lagi ngaji, tiba-tiba ada aroma agak-agak bau gitu Pak, itu aroma apa biasanya? Kentut itu ada nggak Pak? Ada. Kelihatan nggak? Ada. Oh warnanya biru, kalau yang agak busuk biru katanya. Kalau yang agak wangi misalkan putih warnanya gitu kayak asap. Ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada bentuknya tapi ada. Sama seperti rasa pedas di lidah Pak. Bapak makan sambal pedas Pak ya. Ada nggak pedas itu? Ada. Tapi bentuknya pedas. Nggak ada. Apa warnanya kuning, apa hijau, nggak ada. Itu menunjukkan bahwa setiap yang ada tidak melulu harus kelihatan. Allah itu ada tapi nggak mesti kelihatan. Tapi nanti di akhirat sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bisa dilihat. Bahkan nikmat yang paling besar di surga itu bukan bidadari, bukan kita pengen makan ada langsung, pengen sate langsung ada, bukan. Tapi nikmat yang paling besar di surga itu adalah al-nadru ilallah, bisa melihat Allah langsung Pak. Kita dari mulai balik sampai meninggal dunia ibadah ke Allah. Kan pengen tahu Allah tuh kayak gimana sih? Pengen gak Pak? Pengen. Tapi nanti di akhirat, di surga malah dikatakan adalah nikmat yang paling besar. Itu ya. Itu nanti banyak pembahasannya. Melihat Allah itu apa memang seperti manusia atau dalam bentuk lain. Nah itu nanti ada pembahasannya sendiri. Nah itu jadi sumbernya itu. Nah kemudian di antara mabadil asal lagi hukum mempelajari ilmu tauhid ini bagaimana? Apa sunnah, apa haram, apa wajib, apa makruh mempelajari ilmu tauhid ini? Wa hukmuhu fardun ainiyun katanya. Hukum mempelajari ilmu tauhid ini Pak fardu ain. Ada fardu kifayah ya Pak Eko, ada fardu ain. Kalau kifayah kolektif bareng-bareng kayak sholat mayit dan lain sebagainya, kayak belajar ilmu nahwu itu, kayak belajar ilmu faraid itu fardu kifayah. Kalau belajar ilmu tauhid itu fardu ain, individu. Jadi seperti sholat 5 waktu. Kalau bisa nggak misalkan di jamaah tetangga kita mau sholat ke masjid, Pak saya nitip sholatnya, bisa nggak Pak? Enak banget ya, walaupun dibayar 100.000 ya uangnya aja diterima Pak ya. Di sini mah nggak mau urusan. Jadi nggak bisa diwakilkan kalau sholat 5 waktu, ya nggak bisa diwakilkan. Harus jadi kalau dikerjakan ya kita sendiri dapat pahala, yang ditinggalkan kita sendiri dapat dosa, yang lain nggak kena efek. Berbeda dengan kifayah fardu kolektif. Nah, belajar ilmu tauhid ini Pak adalah fardu ain, wajib, tidak boleh tidak. Kepada siapa wajibnya? Ala kulli mukallafin, kepada setiap mukallaf. Tahu nggak mukallaf Pak? Mukallaf itu apa? Mukallaf itu orang yang memenuhi 5 syarat. Jadi kalau 5 syarat ini terpenuhi, berarti kita hukumnya fardu ain belajar ilmu tauhid. Tapi kalau salah satunya tidak ada, tidak wajib belajar ilmu tauhid. Yang pertama apa? Mukallaf itu dari 5. 1 muslim. Mukallaf itu isinya muslim. Jadi kalau ada orang kafir belajar ilmu tauhid, terserah mau belajar silakan, tidak juga silakan. Tapi kalau kita Islam ya wajib belajar ilmu tauhid. Itu yang pertama, jadi mukallaf itu adalah orang yang Islam. Tapi tidak cukup Islam saja, yang kedua balik, dewasa ya. Nanti ada aturannya alamatul bulugh, cirinya orang balik seperti apa. Jadi sudah dewasa. Jadi kalau bayi baru lahir nggak usah dibawa ke kajian lagi Pak ya. Wajib belajar tauhid katanya, enggak. Jadi bapak-bapak yang sudah balik, yang sudah dewasa wajib belajar ilmu tauhid. Balik. Yang ketiga mukallaf itu syaratnya akil, berakal.
Jadi orang-orang yang di pinggir jalan itu yang no problem hidupnya Pak ya, nggak pakai baju no problem, rambutnya nggak disambut 2 tahun no problem, nggak punya masalah. Jadi kalau ini nggak punya masalah, ya daftar jadi orang begitu Pak ya. Aduh pusing, banyak masalah, pusing, banyak masalah. Ya sudah kayak orang di pinggir jalan itu, hidupnya no problem. Jadi kalau cirinya orang normal ya harus ada masalah. Ya kalau nggak masalah ya itu seperti orang tadi. Ya itu jadi pertama Islam mukallaf itu, yang kedua berakal, yang ketiga balik. Yang keempat apa mukallaf itu? Salamatul hawas. Salamatul hawas itu sempurna panca inderanya Pak. Panca indera itu maksudnya matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, mulutnya bisa bicara. Itu sempurna. Jadi makanya kalau ada orang lahir matanya sudah buta, telinganya sudah tuli, itu tidak wajib apa-apa hidupnya. Hidup aja kayak ayam aja udah. Karena apa? Karena dia tidak mukallaf, tidak wajib sholat, tidak wajib zakat. Gimana mau sholat? Sholat itu kan harus diajarkan Pak ya. Tata cara sholat kan harus dicontohkan. Mau dicontohkan gimana orang matanya buta? Oh kalau matanya buta tapi telinganya mendengar mungkin bisa dijelaskan. Sholat itu nih bacanya ini mungkin bisa. Ya jadi kalau ada orang cacat dari sejak lahir matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar, itu hukumnya sama seperti hewan itu udah nggak wajib apa-apa udah. Nah itu nanti beda urusannya dengan Allah nanti. Kalau kita kan normal ya, matanya melihat, telinganya mendengar, mulutnya ngomong, bisa ngomong. Makanya kita dikatakan mukallaf. Nah yang kelima, mukallaf itu apa? Adalah balaghul risalah. Datang kepadanya ajakan, ada kiai di tempat itu, ada ulama di tempat itu. Jadi makanya kalau ada kampung Pak ya, ada kampung di situ gak ada kiai, gak ada pesantren, gak ada majelis taklim, melakukan zina, gak apa-apa, dimaafkan Pak, diampuni. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menyampaikan agama. Ada orang hidupnya di pucuk gunung gitu Pak ya, saking awamnya gak ada ulama, udah kayak jadi udah kayak hewan gitu kelakuannya. Itu tidak apa-apa karena tidak mukallaf. Tidak ada ajakan kepada agama Islam, tidak ada mubalek di sana. Nah, itu ya, jadi syaratnya mukallaf itu adalah apa? Mukallaf itu orang yang wajib melakukan syariat, menjalankan syariat Pak ya, mukallaf itu gampangnya begitu. Tapi syaratnya harus Islam, balik, berakal, panca inderanya normal, kemudian yang terakhir balaghul risalah, ada ajakan kepada mereka. Ada ulama, gampang ada kiai. Jadi Bapak kalau di sini ada orang ketangkep ngelakuin zina, ditangkap. Kenapa kamu zina? Saya nggak tahu zina itu haram misalnya. Ketahuan nggak Pak? Masa zina haram aja nggak tahu Pak ya? Orang di sini banyak kiai, banyak ulama, banyak majelis taklim, banyak habaib yang menjelaskan itu. Ada orang ketangkep nyolong. Kenapa nyolong? Nyolong mana? Saya nggak tahu kalau nyolong itu haram. Nah ini kan lucu Pak ya. Jadi tetap nanti kena dosa, kecuali orang misalkan di Papua di pelosok nggak ada ulama, nggak ada kiai, zina, dia nggak tahu hukum zina karena nggak ada yang mengajarkan, yaitu nanti itu surganya beda nanti, dimasukkan ke surganya Allah, tapi namanya jannatul ikhtisos, surganya spesial Pak gitu ya, surganya khusus. Jadi surga itu ada jannatul amal, orang masuk surga karena amal perbuatan, ada yang masuk surga karena tadi Pak, karena tidak ada ajakan kepadanya adalah ajakan-ajakan baik. Seperti zaman Nabi Isa ya. Nabi Isa itu ke zaman Nabi Muhammad itu ada rentang waktu 500 tahun Pak. Jadi Nabi Isa wafat 500 tahun kemudian baru lahir Nabi Muhammad Pak. Berarti antara Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad wafat jadi akan ke langit. Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad itu tidak ada nabi, 500 tahun itu tidak ada. Makanya pada masa saat itu disebut zaman fatrah, zaman fatrah, zaman diangkatnya Nabi Isa ke langit sampai lahirnya Nabi Muhammad itu disebut zaman transisi. Tidak ada ulama, tidak ada nabi. Manusia pada saat itu udah kayak hewan aja Pak, membunuh, minum minuman keras, berzina. Itu bagaimana orang-orang seperti itu? Mereka itu diampuni oleh Allah karena tidak ada pembimbing. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa alaihi rasulah.
kami tidak akan menyiksa suatu kaum ya jika di tengah-tengah kaum itu tidak ada rasul, tidak ada orang yang mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau di kampung ini nih, di perumahan Gria Sakinah ini, misalkan orangnya jahat semua, jahatnya itu karena memang awam, itu gak ada ulama, gak ada kiai Pak ya, maka itu diampuni. Nanti masuk ke surga, tapi surganya ikhtisas, surga khusus. Nah itu orang yang muslim, yang berakal, kemudian yang apa? Yang balik, yang selamat panca inderanya, yang normal, kemudian yang ada ulama, ada kiai di sana, itulah yang wajib belajar ilmu tauhid. Kira-kira kita semua mukallaf belum Pak? Mukallaf semua kita. Nggak ada alasan kita ya, maju tenang, mundur tenang kita ya. Nah yang terakhir, mabadil asma itu adalah samroh. Tujuannya untuk apa? Manfaatnya apa kita belajar ilmu tauhid Pak ya? Ini penting juga diketahui. Jadi manfaatnya belajar ilmu tauhid itu ada 3 Pak ya. Yang pertama adalah apa? Ma'rifatullahi bil barahil qat'iyah. Jadi tujuannya belajar ilmu tauhid ini agar kita kenal sekenal-kenalnya dengan Allah Pak. Kenal sama Allah. Kenapa kita kalau sakit langsung pikirannya warung Pak? Kita sakit kepala, pikirannya apa Pak kira-kira? Boleh, parame, kopi, atau ya ada yang kalau buyang itu kopi katanya Pak ya. Ada yang begitu tuh macam-macam. Kenapa ketika kita sakit tidak ke Allah pikirannya? Karena kita nggak kenal yang menyembuhkan itu Allah. Jadi sudah ada keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu apa? Paramek, bodrek. Kalau nggak minum paramek nggak hilang penyakit saya. Itu ma'rifatullahnya lemah gitu Pak ya. Jadi kita kalau naik motor Pak ya, kalau naik motor bannya kempes, yang ada di pikiran apa? Tambal kan? Ini tauhidnya kemana gitu ya? Padahal Allah dulu sebetulnya, karena yang bisa menyelesaikan itu Allah ya. Cuma wasilahnya nanti sama tukang. Jadi Allah itu nomor 2 Pak ya. Kita kalau punya hutang Pak 200 juta misalkan, bank udah datang ke rumah, gitu ya. Yang dipikiran itu apa kira-kira mau bayar hutang gimana? Yang dipikirkan ponakan saya di Jogja misalkan, dia kan bos, barangkali bisa memberi telepon. Kemudian nggak bisa pikiran lagi, oh paman saya yang di Jakarta, orang. Allahnya nomor berapa? Padahal yang bisa menyelesaikan siapa Pak? Allah itu nanti. Kalau orang-orang udah gak mampu, baru Allah. Pas injury time gitu Pak ya, udah detak detik akhir baru Allah. Itu pertanda bahwa ketauhidan kita tuh masih belajar. Nah itu nanti kalau kita belajar tauhid, diharapkannya tuh Pak ya, apa-apa tuh Allah. Sampai saya jenar dikatakan misalnya ya di riwayatnya itu ada siapa di dalam? Ada Allah. Itu yang disebut dengan aliran wahdatul wujud Pak ya. Manunggali kula Gusti. Jadi orang kalau tauhidnya udah matang banget, dunia ini nggak ada apa-apa kecuali Allah. Karena kita ini nih adalah Pak bentuk pantulan dari Allah. Makanya ada aliran begitu wahdatul wujud bahwa di dunia ini tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Saking tauhidnya Pak mendalam. Jadi saya sendiri cerita itu dari kacamata ilmu tauhid tidak salah Pak ya. Itu saking sudah melekatnya ilmu tauhid. Tapi kalau di ilmu fikih nggak salah. Ya, man anta, siapa kamu? Anallah, saya Allah. Kan salah ya. Tapi kalau dalam ilmu tauhid benar karena sudah tidak di dunia ini tidak ada apa-apa kecuali Allah. Kita ini ya Allah gitu kan. Nah itu jadi itu yang terlalu ini ya. Makanya oleh ulama-ulama syariat ditiadakan acara itu karena tidak semua orang bisa mengamalkan itu ya. Kalau orang-orang tertentu bisa saja ya. Nah ini jadi yang pertama tujuannya ilmu tauhid itu agar kenal Allah sekenal-kenalnya, tidak hanya kenal biasa saja Pak. Kenalnya kenal Allah itu seperti apa ya. Nah kalau kita udah kenal Allah enak hidup Pak katanya. Enak Pak? Bapak naik motor ditilang punya kenalan Kapolda, enak nggak Pak? Enak. Aman aja nggak pakai helm juga. Teman saya Kapolda. Itu baru kenal sama Kapolda. Bapak ke pasar, kami banyak preman. Lah orang premannya teman saya, kenal saya sama dia. Kira-kira aman nggak belanja? Aman. Tuh itu baru makrifat. Kenal sama preman aja,
kedua adalah bahwa tasdiqun nabi. Dengan belajar ilmu tauhid ini kita mengimani nabi dan mensifati nabi dengan sebenar-benarnya. Nabi itu seperti apa? Ya, kita tidak salah menyifati nabi. Dan yang terakhir, tujuan dari belajar ilmu tauhid setelah kita kenal Allah, kenal Rasulullah sebenar-benarnya kenal, apa? Awal fauju bis sa'adatil abadiyah. Di akhirnya nanti kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kalau sudah kenal Allah, kenal Rasul, dapat kebahagiaan yang abadi, tidak hanya di dunia tapi di akhir. Nah itu singkatnya seperti itu Pak ya. Mabadil Asra itu kita tahu apa nama ilmu yang kita pelajari, kita tahu pengertian ilmu tauhid, kita tahu pembahasan ilmu tauhid, kita tahu sumber ilmu tauhid itu dari mana, kita tahu hukum belajar ilmu tauhid itu dari mana, dan kita tahu samroh hasilnya, manfaatnya, keutamanya belajar ilmu tauhid. Kira-kira bisa dipahami nggak Pak? Jadi sudah ada gambaran Pak ya. Oh saya itu nanti kalau alumni kitab Jawahirul Kalamnya itu jadinya seperti itu nantinya gitu ya. Jadi kalau Pak pecah Allah, kalau buyang Allah, dimarahin istri Allah gitu kan. Jadi hidupnya Allah semua dan nggak ada berontak kita ini karena Allah ini. Istri yang menggerakkan istri marah itu siapa? Allah. Istri senyum kalau akhir bulan ke kita, siapa itu yang bikin senyum istri? Uang apa Allah? Karena ini pengalaman di Cibitung, gajian bapaknya tapi tetap cemberut aja ada. Berarti bukan uang yang bikin tersenyum istri, bukan. Ada yang menggerakkan. Oh, makanya kalau ingin pengen senyum terus istri, ya jangan uang yang dicari, minta ke yang ngasih senyumnya itu kepada Allah. Muqallibal qulubnya itu ya muqallibal qulub, Allah itu yang membolak-balikan hati. Jadi yang bikin senyum istri kita di rumah itu nyatanya bukan uang. Karena setiap akhir bulan kita gajian pun istri kadang cemberut aja karena numpang lewat doang duitnya ya. 8 juta gajian udah kebayang, 8 buat 4 buat mobil, 3 buat anak, 1 juta buat ke tetangga. Jadi cuma itu yang disebut dengan gajiannya tanggal berapa? Tanggal 1 2 katanya. Tanggal 1 gajian, tanggal 2 habis. Kesananya ya itu semua tahulah bagaimana ya. Nah itu jadi itu mabadil asra ada 10 tapi perlu segitu saja sudah dianggap cukup. Itu saja barangkali Bapak ya yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.